Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama, saya ucapkan selamat bergabung menjadi peserta didik SMP Negeri 2 Bojongsari. Pada kesempatan kali ini, karena kondisinya masih pandemi, maka kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan secara daring. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu yaitu Ibu Siti Soleha atau biasa dipanggil Bu Leha. Saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya di kelas 7 dan kelas 8. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan saya di mapel Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan wawasan kebangsaan. Untuk itu, marilah kita simak tayangan materi berikut ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi wawasan kebangsaan. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat terkait dengan wawasan kebangsaan Indonesia. Bagaimana sih wawasan kebangsaan Indonesia itu ada? Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari penjajahan, seperti penjajahan oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Jepang, oleh Inggris. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat kedaerahan atau lokal ternyata tidak membawa hasil karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Sedangkan di sisi lain, kaum kolonial terus menggunakan politik adu domba. Dengan kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Para pemuda-pemudi itu mengubah perjuangan yang bersifat lokal atau kedaerahan itu menjadi perjuangan yang bersifat nasional karena adanya kesadaran kebangsaan para pemuda-pemudi Indonesia. Apa sih perjuangan yang bersifat nasional itu? Yakni perjuangan yang berlandaskan pada persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia yang akan mempunyai kekuatan yang lebih nyata. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya Gerakan Kebangsaan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Hal itu yang merupakan tonggak dari awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional. Yang kemudian, Gerakan Kebangsaan Budi Utomo ini disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, kesenian, pers, dan kewanitaan. Kemudian tekad perjuangan gerakan kebangsaan Budi Utomo itu dipertegas lagi dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Para pemuda-pemudi Indonesia sudah mempunyai kesadaran persatuan, di mana para pemuda-pemudi itu mempunyai ikrar satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kemudian wawasan kebangsaan tersebut mencapai satu tonggak sejarah, yaitu
para pemuda dan pemudi bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam perjalanan itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa, serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu wawasan kebangsaan Indonesia. Itulah secara singkat bagaimana wawasan kebangsaan Indonesia itu lahir. Setelah kita mengetahui sejarah lahirnya wawasan kebangsaan Indonesia, sekarang kita masuk ke dalam pengertian wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan kebangsaan, yang dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis istilah wawasan berarti konsepsi, cara pandang, sedangkan kebangsaan mengandung arti kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian, Prof. Muladi mengartikan wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada makna wawasan kebangsaan, yakni mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa. Yang kedua, mengembangkan persatuan Indonesia dengan berasas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil makmur, bertekad mewujudkan bangsa yang mandiri, sejahtera lahir batin, dan sejajar dengan bangsa lain. Yang keempat, dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia menjalankan misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia. Setelah kalian mengetahui tentang sejarah wawasan kebangsaan, pengertian, dan makna wawasan kebangsaan, kemudian apa sih yang menjadi landasan bangsa Indonesia? Yang menjadi landasan bangsa Indonesia yaitu yang pertama adalah Pancasila, di mana Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang artinya bahwa segala kebijakan yang dibuat tidak boleh melanggar terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Telah kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Akan tetapi, poin Undang-Undang Dasar kita tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Kemudian, yang ketiga yaitu NKRI, bahwa telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian landasan bangsa Indonesia kita yang terakhir yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana filosofi persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 tersebut itu ada di dalam lambang Garuda Pancasila yang tertulis Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua.
Itulah 4 landasan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai dasar ketahanan wawasan kebangsaan Indonesia. Yang pertama yaitu adanya komitmen yang dilandasi dengan semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggungan. Rasa senasib dan sepenanggungan tentunya sudah sangat terlihat jelas sejak dahulu, yaitu di mana para pejuang dan pendahulu memiliki rasa senasib sepenanggungan yang luar biasa sehingga bisa memperkuat keinginan Indonesia untuk merdeka meski harus berkorban nyawa. Tak hanya para pejuang, para rakyat Indonesia pun telah menunjukkan perasaan senasib dan sepenanggungan sejak dahulu, yaitu mereka mau mempertahankan negara Indonesia dari penjajah untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu merdeka. Kemudian apa yang dapat kita lihat saat ini perasaan senasib dan sepenanggungan bangsa Indonesia, yaitu dapat kita lihat dari peran pemerintah, organisasi-organisasi, dan individu yang ada di Indonesia. Khususnya pada saat ini, seluruh dunia termasuk Indonesia sedang terkena dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Di sini pihak-pihak seperti pemerintah, organisasi, dan individu menunjukkan rasa senasib dan sepenanggungan dengan cara memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seseorang yang telah mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan pada dirinya, tentunya mereka akan memiliki jiwa persatuan dan kesatuan Indonesia sehingga mereka dapat menghargai setiap individu. Yang kedua yaitu adanya semangat dan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, adanya nilai-nilai karakter bangsa dalam NKRI. Tak hanya nilai-nilai dasar itu, wawasan kebangsaan juga mempunyai nilai-nilai pengorbanan, di mana mempunyai makna bahwa kesediaan mereduksi kepentingan pribadi maupun golongan untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Kemudian ada nilai kesederajatan yang mempunyai makna bahwa kesempatan yang sama untuk berperan demi bangsa dan negara. Di sini tidak membeda-bedakan warga negara yang satu dengan yang lainnya karena mereka mempunyai kesederajatan yang sama. Kemudian ada nilai kekeluargaan, di mana memiliki makna bahwa kesediaan untuk menjalin hubungan harmonis di antara sesama anak bangsa. Itulah nilai-nilai dasar ketahanan wawasan kebangsaan Indonesia. Mengapa wawasan kebangsaan harus ada di negara Indonesia? Mengapa wawasan kebangsaan itu harus ada? Kita lihat dari pengertian wawasan kebangsaan, yakni bahwa wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenai jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Dapat kita lihat dalam kehidupan modern saat ini, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara. Namun, dapat juga berdampak negatif jika masyarakat tidak memiliki wawasan kebangsaan yang cukup. Rendahnya wawasan kebangsaan nantinya dapat berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme dan krisis jati diri bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan juga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air pemuda Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi saat ini dan pada masa yang akan datang.
Tak hanya itu, wawasan kebangsaan juga dapat mewujudkan kebangkitan nasional. Masyarakat yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dapat menumbuhkan semangat kebangkitan nasional. Tak hanya itu, wawasan kebangsaan juga dapat dijadikan sebagai kunci toleransi dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan akan menjadi kunci kesamaan pandangan dan pemersatu tujuan generasi masa kini dan masa yang akan datang dalam menghadapi tantangan bangsa Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian wawasan kebangsaan menjadi kunci penguatan kebinekaan, toleransi, dan nasionalisme di tengah tantangan disrupsi dan globalisasi peradaban saat ini. Jadi, wawasan kebangsaan itu sangatlah penting karena wawasan kebangsaan mempunyai manfaat dan tujuan yang sangat baik untuk bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana cara memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia supaya tidak luntur? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhinya? Tentunya ada. Yang pertama yaitu ada faktor keutuhan dan kedaulatan wilayah. Yang kedua, ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional. Yang keempat, yakni adanya kekayaan budaya bangsa Indonesia sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia. Itulah 4 faktor yang dapat memperkokoh wawasan kebangsaan Indonesia. Apakah memperkuat wawasan kebangsaan itu dilakukan hanya oleh pemerintah? Tentunya tidak. Memperkuat wawasan kebangsaan khususnya di kalangan anak muda adalah tugas kita bersama, yakni dapat dilakukan dengan cara yang pertama, memiliki kemampuan bela negara, yakni bahwa bela negara itu tidak hanya dilakukan oleh para militer seperti TNI, akan tetapi kalian juga bisa mengikuti bela negara dengan cara apa? Contohnya, kalian misalkan mengikuti kegiatan Siskamling yang ada di tingkat RT, membantu korban bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia saat ini seringkali mengalami bencana alam. Kemudian mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa. Itulah salah satu bentuk perwujudan kemampuan bela negara yang dapat kalian lakukan. Yang kedua, mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Contohnya apa? Mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu kalian menggunakan produk-produk dalam negeri, mengikuti adat dan istiadat yang ada di Indonesia, tidak meniru-niru budaya barat, tetap melestarikan budaya daerah. Itulah salah satu rasa nasionalisme yang dapat kalian wujudkan. Kemudian memiliki rasa patriotisme bisa dibuktikan dengan apa atau bisa ditunjukkan dengan apa? Contohnya dalam kehidupan sekolah, kalian melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Tak hanya dalam kehidupan sekolah, nilai patriotisme juga dapat diterapkan
terapkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan kalian tinggal, memelihara kerukunan sesama warga. Itulah salah satu sikap yang dapat kalian wujudkan untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Sekian penjelasan dari Ibu terkait dengan materi wawasan kebangsaan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.